Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang Pak Muhib, Pak Primanda. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera, salam guru hebat untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana pada kesempatan kali ini yang berperan sebagai coach adalah Pak Muhib, yang berperan sebagai coach adalah Pak Primanda, dan saya sebagai observer atau pengamat. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Muhib sebagai coach tentang tujuan kegiatan coaching kali ini atau pada kesempatan sore hari ini apa, Pak? Monggo silahkan dijelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak pengamat ya, Bapak Hari, bahwa tujuan saya menjadi coach adalah membantu menyelesaikan masalah dari coaching. Membantu menyelesaikan masalah coach. Oke. Kemudian bisa dengan jelaskan indikator ketercapaian tujuan atau indikator ketercapaian dari coaching ini apa, Pak? Indikatornya adalah bahwa coaching itu sudah menemukan solusi maupun tujuan akhir dari yang beliau inginkan berdasarkan fakta data yang beliau miliki yang disampaikan ke coach dan berdasarkan pengalaman serta keputusan yang diambil oleh coach sendiri. Oke, luar biasa. Kemudian area pengembangan yang hendak jenengan capai dari kegiatan coaching ini apa, Pak? Area pengembangan coach di saya adalah kehadiran penuh, Bapak. Kehadiran penuh itu dikandung maksud karena ada kelemahan pada saya. Saya itu kalau bicara dengan orang itu sering berpikir di luar konteks, sebenarnya sering tidak fokus. Maka saya perlu berlatih itu. Kehadiran penuh ya. Iya. Oke. Strategi yang disiapkan, Bapak. Strategi yang dipersiapkan untuk mengembangkan kompetensi coachingnya panjenengan. Saya membuat persiapan lebih dahulu. Kemudian saya juga perlu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching berdasarkan data, fakta, dan beberapa keadaan yang disampaikan coaching. Kemudian saya kembalikan ke coaching, saya berdayakan coaching untuk menemukan solusi dari masalah sendiri. Baik, luar biasa. Jadi jenengan sudah mempersiapkan beberapa poin-poin yang harus jenengan raih pada saat kesempatan di coaching ini. Oke, silakan Pak Muhib dimulai kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Hari selaku observer atau pengamat. Assalamualaikum Bapak coaching, Bapak Prima. Waalaikumsalam Pak Muhib. Bapak Prima sudah tahu kesini dan terima kasih saya sampaikan karena atas kehadirannya saya juga nanti diminta untuk membantu menyelesaikan masalah di coaching. Pak Coach, saya bertanya ya ini karena kita supaya nanti selesai masalahnya. Rencananya apa Pak pertemuan ini, Bapak Prima? Rencana saya bertemu dengan Pak Muhib adalah menyampaikan permasalahan yang selama ini menjadi beban pikiran saya ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak didik. Jadi rencananya adalah menyampaikan permasalahan dalam KBM gitu ya. Ya. Sekarang tujuannya Pak? Tujuannya apa ya? Tujuan coaching dari ini itu Bapak kesini itu apa tujuannya? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal penyampaian materi dan gagasan saya kepada Bapak Coach seperti itu Pak. Baik. Kemudian setelah kita mengadakan coaching Bapak Prima, mungkin Bapak itu sudah dapat membayangkan definisi tujuan akhir atau tujuan akhir yang
mungkin akan didapat atau diketahui sekarang ini Pak? Tujuannya apa? Ya, tujuan akhir saya berdasarkan masalah yang saya miliki atau problem yang saya miliki dengan berjumpa Bapak Coach Muhib di sini. Saya ingin di akhir nanti saya dapat menyelesaikan permasalahan saya secara baik tanpa menimbulkan efek yang negatif seperti itu Bapak, dan berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Oke, Bapak Prima, berarti gunanya adalah untuk menemukan solusi dengan mencegah terjadinya dampak negatif ya. Iya, dari iya. apa yang kita anggap sebagai pemecah masalah. Kemudian Bapak Prima mungkin sudah tahu ya, artinya sudah dapat dibuat semacam planning. Ukuran keberhasilan itu bagaimana Bapak? Ukuran keberhasilan saya ketika nanti melaksanakan pembelajaran ya Pak? Iya. Oh iya. Ukurannya nanti saya bisa menerima dan bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, karena keadaan yang tadinya saya khawatirkan mengganggu itu dapat teratasi dengan baik setelah saya melaksanakan kegiatan coaching ini Bapak. Baik, berdasarkan tadi yang disampaikan Bapak Prima, yaitu adanya solusi dan masalah itu, terus kesempatan apa Pak yang sudah Bapak miliki sekarang? Kesempatan ini maksudnya dalam arti kesempatan yang dapat digunakan oleh Pak Prima untuk menyelesaikan masalah. Kesempatannya apa ini? Ya, untuk menyelesaikan masalah kesempatannya banyak Bapak. Di antaranya ya satu, saya bisa mengurai dengan membuat catatan atau jurnal kejadian atau problem-problem yang saya alami, saya catat. Kemudian juga saya adakan evaluasi terhadap kinerja saya kaitannya dengan aktivitas saya dalam mengajar dan pembelajaran bersama anak didik. Kemudian dampak-dampak yang mungkin muncul di antara mereka, apakah mereka menyukai pembelajaran saya atau tidak, itu saya deteksi melalui semacam wawancara dengan mereka atau dialog dengan mereka, terutama pada saat pembelajaran saya memberi feedback. Bagus lah Pak Prima ya, sudah ada gambaran yang cukup jelas tentang kesempatan yang mungkin dapat diusahakan pada apa yang menjadi masalah Pak Prima ya. Nah kemudian dari sekian tadi yang saya tanya Bapak itu, kalau dibuat skala Pak, dari 1 sampai 10 itu Bapak Prima sudah di skala titik berapa sekarang Pak? Saya di posisi 7, angka 7 Pak. Angka 7 ya. Berarti 7 itu sekarang gitu ya? Iya, Sekarang 7. Baik ya, terima kasih Bapak. Kemudian menurut Bapak kekuatan yang Bapak pilih itu apa untuk mencapai tujuan tadi itu? Kekuatannya apa? saya memiliki kekuatan diantaranya kemampuan saya dalam menyiapkan keterhubungan suatu proses pembelajaran dengan adanya media belajar. Kemudian saya juga menyiapkan administrasi pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan asesmen atau penilaian apa yang akan saya terapkan di siswa. Kemudian saya juga mengetahui dengan tahap di awal itu saya mengadakan dialog seperti itu untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa. Baik ya, Bapak tadi Pak Bri menyampaikan ada kekuatan yaitu media, kemudian administrasi yang cukup baik, kemudian juga kehadiran dari siswa yang baik dan lain sebagainya. Kemudian peluang yang ada atau kemungkinan yang mendukung yang bisa Bapak ambil apa? Kemungkinan berarti peluang itu maksudnya sesuatu yang di luar tadi itu bersama. Peluangnya bagaimana Pak? Peluangnya saya kira-kira untuk penerapannya saya mengambil prosentase kira-kira 85% untuk bisa saya terapkan
sudah ada namun agak sedikit mengalami kendala karena sudah mulai usang dan ada sebagian yang rusak. Kemudian minat belajar siswa ini juga saya menjadi satu pemikiran bagi saya bagaimana mereka meningkatkan minat belajar dengan kondisi yang seperti sarana dan prasarana yang masih belum begitu lengkap. Namun sudah terpenuhi walaupun itu ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Sekarang hambatannya apa? Hambatannya ketersediaan waktu, terutama waktu. Bagaimana saya bisa mengolah lapangan yang ada yang cukup luas itu dengan kemampuan saya dan mungkin bersama dengan anak didik untuk bisa mewujudkan lapangan yang baik yang representatif untuk kegiatan pembelajaran PJK. Bapak kan mengajar PJK ya, memang PJK itu kan walaupun alatnya lengkap, tapi kalau waktu kurang kan juga kurang efektif. Yeah. Nah sekarang menurut Bapak apa solusinya Pak dari tadi keadaan kesempatan yang Bapak sudah cukup ada, kemudian skala kemampuan Bapak yang tadi mengatakan 7, kemudian kekuatan yang tadi disampaikan Bapak beserta kemungkinan serta peluang dan hambatan yang ada itu, terus menurut Bapak Prima dari solusinya apa? Solusinya saya harus bisa memperjuangkan ini Bapak, kesempatan saya untuk bisa berfokus pada selain pembelajaran yang paling utama adalah dalam pembelajaran di lapangan bersama siswa ketika saya harus memenuhi jam atau jadwal mengajar. Itu yang kedua ya tentang pemanfaatan waktu luang ketika saya tidak mengajar, bagaimana saya bisa mengerahkan tenaga dan mencurahkan pikiran saya untuk bisa mencukupi kebutuhan tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana mewujudkan lapangan yang representatif untuk berbagai cabang olahraga. Nah kemudian setelah tadi disampaikan oleh rencana solusi yang mungkin bisa diambil, itu rencana aksinya gimana Pak? Rencana aksi itu rencana untuk beraksi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, rencananya apa? Aksinya itu ya, baik, saya merencanakan satu yang pertama adalah koordinasi dengan pimpinan. Yang kedua, saya melaksanakan kegiatan berupa survei tempat atau lokasi di mana lapangan atau tempat tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran itu apa saja sih yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya mencoba untuk mengajak rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama atau berperan dalam hal mengatasi apa yang menjadi kesulitan saya. Jadi ada beberapa teman sejawat yang bisa membantu saya untuk saya harapkan seperti itu. Dan kemudian ya tidak melepas kemungkinan saya juga berkomunikasi dengan siswa atau murid, apa yang menjadi masukan mereka itu saya tampung karena ini berkaitan dengan kebutuhan mereka. Baik Bapak Prima ya, tadi Bapak sudah menyampaikan cukup panjang banyak ya, dari komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada semacam membuat survei terutama dari guru-guru yang ada di sekolah ini, kemudian ada pengembangan ya serta komunikasi dengan siswa ya serta kebutuhan dari siswa. Terus dari sekian beberapa rencana itu yang diutamakan apa Pak yang menjadi segi prioritasnya? Ya, dari sebanyak hal yang saya sampaikan kepada Bapak tadi, yang menjadi prioritas saya adalah bagaimana saya bisa menggalang kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sepemikiran. Baik Bapak Prima dan Bapak pengamat ya, tadi sudah disampaikan beberapa solusi yang dapat diambil oleh Bapak.
puji Bapak Prima Daharu ya. Kemudian gini Pak, setelah punya gambaran tentang apa yang ingin dicapai, diselesaikan, tentu ada semacam rencana aksi Bapak Prima ya. Coba sebutkan Bapak Prima rencana aksi dalam mencapai tujuan itu apa Pak? Baik Pak, jadi pertama saya harus koordinasi dengan pimpinan, kemudian juga mengajak pejabat untuk mendukung apa yang menjadi pemikiran saya, program saya, dan membuat program yang bisa disampaikan secara terbuka. Kemudian harapannya apa yang saya sampaikan ini nanti bisa berdampak positif terhadap pencapaian ini Bapak, animo masyarakat terhadap minat untuk menyekolahkan anak di sekolah ini. Berarti ada rencana aksi pertama adalah tadi menguatkan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ya kemudian menguatkan komunikasi juga dengan Bapak Ibu Guru teman sejawat dan beberapa hal tentu agar animo orang tua untuk menyekolahkan anak kecil itu menurut Bapak ya. Sekarang dari beberapa itu yang menjadi titik utamanya Bapak sebagai program utama atau yang diutamakan Bapak. Baik, jadi dari tadi yang sudah saya sampaikan, diantara kan harus mewujudkan apa yang menjadi rencana saya tentang membuat atau mewujudkan lapangan untuk kegiatan olahraga atau belajar mengajar secara representatif, dan itu harus diwujudkan sehingga nanti kalau sudah terwujud saya bisa mempublikasikan kepada masyarakat luas agar bisa mempunyai daya tarik atau animo. Jadi yang terutama adalah kita itu mendapatkan tanah lapang atau lapangan olahraga yang cukup dan meningkatkan animo masyarakat. Baik Bapak. Kemudian apa teknik maupun strateginya Bapak untuk mendapatkan itu? Yang tadi Bapak sampaikan itu yang menjadi seperti itu. Ya, saya akan menjalin kerjasama dengan beberapa mungkin pengusaha itu Bapak. Pengusaha yang bisa saya ajak membicarakan tentang bagaimana dukungan mereka terhadap dunia pendidikan. Kemudian juga sahabat-sahabat saya ketika saya bersekolah dulu ada beberapa yang sudah menjadi wakil rakyat misalnya, anggota DPR dan sebagainya. Itu mungkin nanti saya bisa berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan ketersediaan dukungan gitu. Baik, berarti ada semacam ada seperti yang mungkin dapat siapa yaitu menghubungi donatur lainnya, para profesional serta alumni yang memiliki orang yang cukup membantu kita. Baik Bapak Prima yang saya hormati, tadi Bapak sudah menyampaikan sekian banyak tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi. Tentu karena itu sudah ada rencana aksi, harus ada pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu seperti komitmen kita, bagaimana rencana sudah kita buat itu dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, ya Bapak Prima ya. Nah, bagaimana Pak atau apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak sampaikan itu Pak? Ya, komitmennya bagaimana? Saya punya komitmen untuk membuat dan juga membuat pengingat atas apa yang saya lakukan, dan saya membuat catatan khusus dan saya sampaikan kepada pimpinan untuk memantau sampai di mana pelaksanaan atau laju dari pelaksanaan usaha saya untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana saya terkait dengan mewujudkan lapangan yang representatif tadi. Jadi nanti di setiap bulan harapannya dari pihak kepala sekolah itu memberikan saya satu
peluang atau waktu khusus untuk membahas hal tersebut, sampai di mana kerja saya, kemudian juga siapa yang terlibat dan lain sebagainya itu terancang dan bisa disampaikan apa saja yang harus dilakukan. Gitu, Pak. Baik Pak ya, jadi ada semacam jurnal atau catatan-catatan yang dibuat agar program atau rancangan tadi itu dapat terlaksana dan dapat dievaluasi serta dapat dijadikan sebagai pemantauan. Terima kasih Bapak. Kemudian siapa dan apa yang mungkin dapat membantu Bapak dalam dalam bersungguh-sungguh seperti itu? Ya, saya akan selalu bekerja sama dengan rekan sejawat dan sepemikiran dengan saya. Kerjasama ya. Kerjasama juga terutamanya dengan pimpinan, saya selalu koordinasi dan melaporkan apa saja yang menjadi kendala dan juga yang menjadi pendukung dari jalannya kegiatan tersebut. Kemudian saya juga akan meningkatkan hubungan atau relasi saya dengan rekan-rekan saya di luar dunia pendidikan. Artinya ada ikatan alumni, kemudian juga ada rekanan dalam hal mungkin saya ada kenalan pengusaha-pengusaha yang bisa diajak untuk berpikir bagaimana cara memajukan dan juga mewujudkan kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Baik Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak follow up atau tindak lanjut dari sesi yang sudah kita adakan atau coaching ini? Bagaimana Pak follow up-nya menurut Bapak? Saya merasakan luar biasa Bapak dari pertemuan saya dengan Bapak Muhyiddin. Saya mampu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya secara mantap, tidak ada kekhawatiran apabila nanti saya sampaikan terus tidak bisa saya wujudkan seperti itu. Sepertinya saya tidak ada kekhawatiran, justru saya merasa tertantang di sini untuk bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan kepada Pak Muhyiddin terkait dengan proses coaching, sehingga kemampuan saya dalam coaching ini meningkat, kompetensi saya, kemudian juga saya mendapatkan sisi positif yang luar biasa menurut saya untuk memajukan sekolah saya. Terima kasih Bapak Prima ya. Ini sesi coaching sudah selesai Bapak, sudah sampai pada tingkat tadi itu tidak dan ini saya memandang dari apa yang disampaikan Bapak Prima tentang permasalahan yang dialami Bapak Prima itu dapat diselesaikan dengan memberdayakan baik itu kemampuan maupun sarana maupun rekan-rekan di sekolah Bapak ya. Jadi insya Allah saya doakan semoga selesai. Amin. Saya juga saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Prim, sebuah kegiatan coaching yang sangat menyenangkan dan luar biasa menurut saya. Kemudian sebelum kita akhiri, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada coaching Pak Primanda Haru. Setelah dengan mengikuti kegiatan coaching yang dipandu oleh coach Pak Muhyiddin, apakah yang Anda rasakan terkait dengan pelaksanaan coaching kali ini? Saya merasa bersemangat, saya merasa bahagia, gembira Bapak. Jadi saya merasa ingin menyampaikan segala sesuatu yang menjadi isi hati saya bersama dengan coach Bapak Muhyiddin, dan saya tidak khawatir apabila apa yang saya sampaikan ini merupakan sesuatu hal yang mungkin berat atau menjadi beban saya, tapi dengan saya sampaikan menjadi ringan Bapak, apa yang menjadi pemikiran saya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian apakah coach itu melakukan atau menghakimi Anda ketika melaksanakan coaching, Pak? Sama sekali tidak Bapak. Jadi betul-betul melakukan coaching dengan baik, menurut saya nyaman sama Bapak Muhyiddin. Baik, yang terakhir Pak Primanda, apakah coach itu mampu menggali permasalahan atau mampu menggali atau memproyeksikan permasalahan Anda secara detail?
Tadi saya rasakan sendiri Bapak Muhyiddin betul-betul bisa menggali apa yang menjadi ide dan gagasan saya secara detail sehingga bisa mencapai satu puncak di mana saya percaya diri dan berharap mampu melaksanakan dengan apa yang saya cetuskan sendiri gitu Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Primanda. Saya selanjutnya ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sebagai coach, jenengan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Primanda. Kemudian sebelum kegiatan coaching tadi berlangsung, Pak, tadi saya bertanya kepada Anda tentang aspek yang akan jenengan atau yang ingin Anda kembangkan atau tingkatkan, yaitu perhatian penuh, kehadiran penuh. Nah, dari tadi sebelum melaksanakan coaching, kemudian setelah melaksanakan coaching, berdasarkan skala 0 sampai 10, itu jenengan mengalami perubahan atau tidak? Ada perubahan ya. Sekarang itu saya merasa ada tingkatan kenaikan. Iya. 9. Dari 0 sampai 10? 9. 9. Sebelumnya melaksanakan coaching berapa? Ya masih 6 atau 5 gitu. Baik. Oke, berarti kegiatan coaching ini mampu meningkatkan kemampuan Anda dalam kehadiran penuh, mengembangkan aspek keterampilan coaching, yaitu kehadiran penuh. Kemudian apa yang akan Anda lakukan ketika apakah ada aspek lain yang akan Anda kembangkan selain kehadiran penuh yang sudah baik dan akan Anda laksanakan pada saat kegiatan coaching selanjutnya? Baik, insya Allah Bapak. Ada, yaitu pertanyaan berbobot. Ya, maksudnya jadi kita itu karena tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, tentu saya kan memahami apa yang ada pada coaching Pak, ada masalah. Dan data atau fakta itu dapat saya gunakan sebagai pertanyaan berbobot bagi coaching, yaitu yang perlu saya kembangkan lagi. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Pri. Saya rasa untuk kegiatan coaching kita kali ini pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini.